Haleluya, saudara. Shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah berganti bulan, saudara. Kita sekarang sudah memasuki bulan yang baru. Bahkan kita memasuki minggu yang baru. Wow, beberapa di antara kita merasakan begitu cepat waktu berlalu. Ya, rasa-rasanya baru saja kemarin kita memasuki tahun baru tanggal 1 Januari. Lalu kita memasuki tahun baru kedua, Imlek, ya, sesuai dengan kalender Chinese. Lalu sekarang kita masuki bulan yang baru, minggu yang baru. Di bulan yang baru ini ada banyak momentum, ya, ada banyak tanggal-tanggal cantik yang mengingatkan kita akan peristiwa-peristiwa penting di dalam kehidupan kita. Saya berdoa memasuki bulan yang baru, minggu yang baru ini, kita diberkati Tuhan. Kita tetap semangat menjalani hari bersama dengan Tuhan dan firman Tuhan. Amin. Amin. Kita akan melanjutkan perenungan kita. Kalau beberapa waktu yang lalu kita merenungkan tentang Lewi, sekarang kita akan melihat tentang Benyamin. Benyamin, ya. Tema kita pagi ini bicara tentang kasih Tuhan itu tak bersyarat, tak seperti kita. Kalau kita mengasihi selalu bersyarat. Aku mengasihi kamu kalau jika. Aku akan memberkati kamu kalau jika. Aku akan dekat dengan kamu kalau jika. Saudara, kita bersyarat tetapi Tuhan tak bersyarat. Nanti saudara dia akan bantu kita membacakan Ulangan 33 ayat yang ke-12. Tapi mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih kami memasuki minggu yang baru, bulan yang baru. Dan kami menyerahkan supaya perjalanan kami sepanjang bulan ini juga disertai dan diberkati Tuhan. Berjalanlah bersama dengan kami, karena kami sadar akan kekuatan dan keterbatasan kami. Tapi bersama dengan Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Bapa, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan adik. Ulangan 33 ayat yang ke-12. Tentang Benyamin ia berkata, kekasih Tuhan yang diam padanya dengan tentram. Tuhan melindungi dia setiap waktu dan diam di antara lereng-lereng gunungnya. Nah, saudara, apa yang menarik dapat kita baca di sini? Ada satu hal yang hampir sama dengan ucapan Tuhan kepada orang Lewi, yaitu ketika Musa berkata kekasih Tuhan. Kalau kita membaca ayat sebelumnya, Ulangan pasal 33 berkenaan dengan ucapan Musa tentang Lewi. Musa berkata, orang Lewi adalah kau kasihi, mereka yang kau kasihi. Jadi hampir sama ucapan Musa kepada Lewi dan juga kepada Benyamin. Ini menunjukkan kepada kita bahwa kasih Tuhan kepada manusia itu tidak eksklusif, milik orang-orang tertentu saja. Milik dari orang-orang dengan status sosial tertentu, dengan latar belakang tertentu, dengan kecerdasan, kepandaian, dengan jabatan tertentu, milik mereka. Tidak, saudara. Kasih Tuhan itu dianugerahkan bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, tetapi dia sungguh-sungguh mengasihi manusia. Dia mengasihi umatnya, dia mengasihi ciptaannya. Oleh karena itu
Hal pertama yang kita bisa belajar dari kisah ini adalah dikasihi oleh Tuhan adalah satu berkat, saudara. Dikasihi oleh Tuhan adalah satu anugerah. Musa ini memberikan sebuah penilaian kepada salah satu suku dari 12 suku, yaitu suku Benyamin, disebut sebagai kekasih Tuhan. Ini menggambarkan tentang realitas hubungan yang spesial. Sebuah relasi yang istimewa. Kedekatan dengan Tuhan yang tidak main-main. Sehingga orang itu disebut kekasih. Kalau just dekat saja. Kalau hanya dekat saja. Disebut apa dia? Hanya dekat saja. Teman. Ya. Teman ya. Teman. Hanya dekat saja. Oh itu teman saya. Teman apa? Teman SD. Oh itu teman apa? Teman SMP. Bener gak nih? Ini kalau kamu sama Carlos begitu disebut apa? Di atas teman. Sahabat ya. Bisa bercanda, dekat, sering ketemu, ngobrol bareng. Ya. Carlos nih kalau panggil si Adi ini jangkar-jangkar, padahal Adi lebih tua ya dia. Sahabat, saudara. Levelnya adalah sahabat. Tapi kalau orang yang dekat sekali sebagai hubungan yang spesial, lawan jenis tentunya, ya disebut apa? Kekasih. Kekasih. Dia adalah kekasih, levelnya naik, saudara. Kekasih. Kalau saudara hanya jarang-jarang ketemu Tuhan, ya teman saja. Dan teman itu tidak bisa menjadi jaminan. Sahabat, lebih dekat lagi disebut sahabat. Tapi di atas itu, kedekatan yang lebih spesial, orang itu disebut sebagai kekasih Tuhan. Coba baca Yeremia 31 ayat 3. Kalau kekasih itu digambarkan oleh Yeremia 31 ayat 3, coba di. Yeremia 31 ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Saudara, kekasih itu kekal. Digambarkan hidup berharga di mata Tuhan dan tidak pernah berjalan sendiri. Itulah kekasih. Jadi kalau kita ini menjadi kekasih Tuhan, maka kita tidak pernah berjalan sendiri. Nah, persoalannya bagaimana kita menjadi kekasih Tuhan. Ini penting untuk kita renungkan. Apakah hari ini kita juga disebut sebagai kekasih Tuhan? Kadang-kadang saudara membaca dalam papan duka, selamat jalan kekasih Tuhan. Ada yang menyebut selamat jalan sahabat Tuhan. Ada lagi yang menyebut selamat jalan hamba Tuhan. Saudara, mana yang menggambarkan kedekatan? Yang menggambarkan kedekatan adalah kekasih Tuhan. Bagian lain di sana dikatakan tentang perlindungan Tuhan kepada Benyamin. Musa berharap kepada Tuhan agar Tuhan melindungi kekasihnya setiap waktu. Melindungi dia setiap waktu. Ini menggambarkan tentang pemeliharaan Tuhan kepada umatnya.
dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai macam tantangan dan ketidakpastian. Saudara mungkin bekerja sebagai tukang ojek atau tukang Grab. Saudara berharap hari ini saudara bisa mendapatkan paling tidak 10 sampai 15 tarikan atau order. Tapi kadang-kadang zong, saudara. Tidak sesuai dengan yang saudara harapkan. Kemarin saya berjumpa dengan Pak Yosin. Pak Yosin bercerita tentang satu hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini habis-habisan, saudara. Habis-habisan. Habis-habisan. Untuk memulai sebuah pelayanan. Sampai hamba Tuhan ini berkata kepada Pak Yosin, "Gak punya duit aku, Sin," katanya. "Gak punya duit aku, Sin." "Lalu yang mau lakukan apa, Om?" katanya. "Aku nyopir taksi, Sin," katanya. Taksi pada zaman itu, taksi plat hitam itu masih bisa beredar-edar di bandara, saudara. Tidak seperti sekarang, agak sulit. Ya. Nyopir taksi antara Surabaya Malang, Malang Surabaya, Sin, katanya. Pakai topi supaya nggak ketahuan. Lalu kami berdua bercanda, atau kita nyopir Grab aja ya, Pak. Pakai topi. Kok malam nyopir Grab, lalu siang pelayanan. Supaya Tuhan mencukupi. Supaya Tuhan memberkati. Oh bisa terus. Ya, kadang-kadang saya punya pikiran yang sama. Seperti pendeta besar itu. Tapi setelah dia melakukan itu, duitnya dipakai pelayanan. Duitnya pakai pelayanan. Gerejanya besar sekali, saudara. Dan dia diberkati Tuhan. Menjadi kekasih Tuhan, diberkati, dipelihara oleh Tuhan. Saudara, kadang-kadang situasi dan kondisi yang kita hadapi penuh dengan ketidakpastian. Tetapi kalau kita dipelihara oleh Tuhan, janji Tuhan itu adalah janji yang murni, seperti perak yang teruji, saudara. Wow, saya berdoa kiranya di tengah-tengah ketidakpastian ada Tuhan yang memelihara, saudara. Kemarin pada waktu Sinja, ya malam hari kami makan-makan, saya tanya kepada seorang yang ada di depan saya. "Pak," saya tanya, "bagaimana kondisi bisnis sekarang ini?" "Wah, tahun 2024 nggak bagus, Pak," katanya. "Tidak bagus. Semua sulit," katanya. "Roda perekonomian sulit. Bagaimana dengan tahun 2025? Kalau tahun 2025 sama seperti 24, itu sudah bagus. Tapi kita belum tahu keadaannya." Saudara, kita berada di tengah-tengah ketidakpastian ekonomi. Kalau Tuhan memelihara kita, cukup, saudara. Enough is enough. Tuhan memberkati kita. Saudara, yang ketiga di sana dikatakan kalimat yang diucapkan oleh Musa, diam padanya dengan tentram. Musa berharap kepada orang-orang Benyamin untuk diam di hadirat Tuhan dengan tentram. Ini bukan hanya dorongan, tetapi juga berharap kepada Tuhan supaya orang-orang yang dikasih ini bisa diam dengan tentram di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan. Ini luar biasa. Ketika kita bisa berada di dalam hadirat Tuhan,
Kita bisa menikmati ketenangan, kita bisa menikmati ketentraman. Saudara. Coba adik baca Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayat yang ke-15. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kamu enggan. Nah, persoalan kita adalah keengganan kita untuk tinggal diam di dalam Tuhan. Karena dengan tinggal tenang di dalam Tuhan, terletak apa, Dik? Kekuatanmu. Tetapi kamu enggan, kamu terlalu sibuk, kata istri saya. Sibuk. Kita terlalu sibuk dengan keadaan kita. Kita khawatir, kita cemas, kita gelisah. Semakin cemas, semakin gelisah, semakin kita sibuk. Seharusnya semakin kita gelisah, semakin kita khawatir, semakin banyak kita diam di dalam Tuhan. Karena di dalamnya terletak kekuatan kita. Tetapi kita enggan. Sudah diprediksi oleh Yesaya keengganan kita itu. Saudara, oleh karena itu jangan enggan tinggal di dalam Tuhan. Dan yang terakhir di sana dikatakan Tuhan ada di tengah-tengahnya. Kalau saudara membaca kitab Yesaya, Sefanya maksud saya, saudara akan ketemu Allah ada di tengah-tengah kita. Dia bergirang karena kita bergirang. Dia bersukacita karena kita bersukacita. Saudara, Tuhan ingin diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin ada dalam keluarga kita. Tuhan ingin ada bersama-sama dengan kita. Bahkan dikatakan bahwa diam di antara lereng-lereng gunungnya. Bisa jadi ini adalah satu geografis, gambaran geografis di mana suku Benyamin itu tinggal, itu di lereng-lereng gunung. Satu tempat yang mungkin ya, mengkhawatirkan. Bisa saja suatu hari akan longsor di lereng-lereng gunung. Tetapi Tuhan diam di lereng-lereng gunung. Tuhan ada bersama-sama dengan umatnya. Sekalipun dalam situasi yang tidak mudah. Saya berdoa kiranya Tuhan bukan hanya transenden, tapi Tuhan juga adalah imanen. Dia tinggal di antara umatnya. Mari kita menyadari bahwa kasih Tuhan itu adalah kasih yang tak bersyarat. Dia mengasihi kita. Dia ingin supaya kita terpelihara, terlindungi. Dia ingin ada di tengah-tengah kita. Dia tidak pernah membedakan saudara dan saya. Jadi jangan pernah membanding-bandingkan dengan orang lain. Karena Tuhan tidak pernah membeda-bedakan. Tuhan mengasihi saudara dan saya dengan kasih yang tanpa syarat. Oleh karena itulah kasih Tuhan itu disebut sebagai kasih agape, kasih tanpa syarat. Saya berdoa saudara bisa mengasihi Tuhan juga tanpa syarat. Saudara mengasihi orang-orang yang ada dalam lingkungan saudara juga tanpa syarat. Amin. Amin. Tutup Alkitabmu, mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami mau belajar untuk menyadari Tuhan menyebut kami sebagai kekasih. Kami mau belajar dari Benyamin untuk percaya bahwa Tuhan ingin melindungi kami. Tuhan ingin memberkati kami.
Dan kiranya kami mau belajar untuk tinggal di dalam hadirat Tuhan, ada di tengah-tengah Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Supaya kami hidup dalam anugerah Tuhan-Nya. Sempurna sekalipun kami berada di lereng-lereng gunung. Di satu tempat yang mungkin tidak begitu mudah untuk kami lalui. Tapi apabila kami berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan akan membawa kami dari satu tempat kepada tempat yang lain dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika kami ada diam di dalam Engkau, di sanalah terletak kekuatan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini diberkati oleh Tuhan. Kami hidup di dalam anugerah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, selamat menikmati minggu ini, selamat menikmati hari ini, selamat menikmati bulan ini, bulan yang luar biasa. Dan kita boleh melihat keajaiban Tuhan. Happy Monday, you are blessed.